Halo semuanya, perkenalkan nama saya Macica Sadelin Kristina dari program studi administrasi bisnis di Universitas 17 Agustus Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus hukum bisnis yang cukup menarik, yaitu sengketa merek Gajah Duduk. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek, dalam menjalankan sebuah bisnis. Melalui pembahasan ini, kita akan mengetahui kronologi kasus, analisis hukumnya, dampaknya terhadap dunia bisnis, serta pelajaran yang dapat diambil oleh para pelaku usaha. Kronologi kasus ini melibatkan dua perusahaan tekstil yang sama-sama merek menggunakan Gajah Duduk. Pada produk pakaian, terutama kaos dalam dan pakaian dalam pria, perusahaan yang lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan merek tersebut merasa dirugikan karena terdapat perusahaan lain yang menggunakan nama dan logo yang dianggap memiliki kemiripan sehingga berpotensi membingungkan konsumen. Akibat penggunaan merek yang dianggap sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tersebut, sengketa kemudian dibawa ke jalur hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan usaha. Objek sengketa dalam kasus ini adalah hak atas penggunaan merek Gajah Duduk, yaitu dalam hukum merek Indonesia berlaku prinsip to file, yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkan merek secara sah memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut. Nah, apabila terdapat pihak lain yang menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek. Akibat hukumnya dapat berupa: yang pertama, pemberhentian penggunaan merek; yang kedua, pembatalan pendaftaran merek apabila terbukti melanggar; yang ketiga, pembayaran ganti rugi; yang keempat, penarikan produk dari peredaran apabila diperintahkan oleh pengadilan. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek sangat penting agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan untuk melindungi hak pemilik merek, seperti itu. Selain berdampak secara hukum, sengketa merek juga memberikan dampak besar terhadap dunia bisnis. Pertama, reputasi perusahaan dapat menurun karena muncul persepsi negatif dari masyarakat. Yang kedua, kepercayaan konsumen dapat berkurang. Konsumen menjadi bingung dalam membedakan produk asli dan produk yang memiliki kemiripan. Yang ketiga, yaitu sengketa belum membutuhkan biaya yang besar, baik untuk biaya pengacara, proses persidangan, maupun kerugian akibat terganggunya aktivitas bisnis. Yang keempat, yaitu nilai merek atau brand value juga dapat mengalami penurunan apabila nama merek terus dikaitkan dengan konflik hukum. Padahal membangun sebuah merek terkenal membutuhkan waktu yang sangat lama serta investasi yang tidak sedikit. Nah, dari kasus ini terdapat beberapa pelajaran penting bagi pelaku usaha. Pertama, segera daftarkan merek sejak awal sebelum produk dipasarkan. Kedua, lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah merek yang akan digunakan sudah dimiliki oleh pihak lain. Yang ketiga, bangun identitas merek yang unik sehingga tidak memiliki kemiripan dengan merek yang sudah ada. Keempat, selalu menjaga dokumen dan bukti penggunaan merek sebagai bentuk perlindungan hukum apabila suatu saat terjadi sengketa. Dengan demikian, pengusahaan dapat menjalankan bisnis secara lebih aman dan memiliki kepastian hukum. Sebagai kesimpulan, sengketa merek Gajah Duduk menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis.
Merek bukan hanya sebuah nama atau logo, tetapi merupakan aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus memahami pentingnya pendaftaran merek, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta menghormati hak kekayaan intelektual milik pihak lain agar terhindar dari sengketa hukum di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang berkenan di hati pemirsa, dimohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.